Selamat sore sahabat-sahabat EHM yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kembali bersama saya Jessica Manueke dalam program Buka Sabat bersama EHM. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita dapat bertemu kembali menuju Sabat yang suci ini. Dan saya rindu untuk membagikan sebuah ayat yang terdapat di dalam Yohanes 18 ayat 37. Kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Hari ini judul dari renungan Buka Sabat saya adalah Yesus Kristus adalah saudara kita. Dialah penjelmaan kebenaran. Pernahkah saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat EHM ini bertemu dengan seseorang yang saudara-saudara percaya dan selalu bisa dipercaya dalam hidupnya, dan dia mempunyai integritas yang sangat mutlak? Di dalam dunia ini tidak ada yang penuh dengan ketidakjujuran ataupun janji palsu. Pasti ada saja. Menemukan kebenaran sejati bisa terasa seperti mencari sekam. Salah, bukan mencari sekam, tapi mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Kita seringkali merindukan sosok seorang yang bisa kita pegang perkataannya. Seseorang yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Alkitab memperkenalkan satu orang yang kita idam-idamkan atau kita inginkan, satu sosok, yaitu Yesus Kristus, yang oleh Pilatus sendiri diakui sebagai seorang raja, tetapi kerajaannya bukanlah di dunia ini, melainkan kerajaan kebenaran. Kita tadi sudah baca di dalam Yohanes 18 ayat 37. Ya, dialah Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia ini secara khusus untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran, menjadi penjelmaan kebenaran itu sendiri. Keunggulan dari Kristus yang sadar meskipun ketika ia turun ke bumi ini selangkah demi selangkah dalam jalan penghinaan, caci makian, padahal dia seorang raja. Hal ini memberikan kepada kita sebuah teladan bahwa Allah selalu ada di sekeliling kita. Apa pelajaran tentang petunjuk yang diberikan Allah kepada kita, dan dengan kuasa apa Allah menegur dosa, orang-orang yang berdosa dan menduduki jabatan yang tinggi? Kebenaran adalah kebenaran yang dibagikan Allah kepada kita. Maka kebenaran tidak akan pernah menderita di tangan Allah. Karena Allah adalah sebuah kebenaran. Tidak pernah menderita di tangan Allah. Karena Allah adalah kebenaran. Untuk itulah Allah lahir untuk menyelamatkan saya dan saudara. Yesus adalah penjelmaan kebenaran. Dia bukan sekedar mengajarkan kebenaran. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Setiap perkataannya, kalau kita baca di dalam Alkitab, penuh dengan janjinya. Dan dia telah berdiri dalam suatu janji yang ada sejak dahulu kala. Kebenaran yang tidak pernah menderita apabila kita bersamanya. Karena dialah adalah Allah yang luar biasa. Ketika kita mendengarkan suara-suara dari firman Tuhan, kita sedang mendengarkan kebenaran yang murni, yang tidak tercemar oleh kesalahan manusia. Kita harus berbalik kepada Allah, yaitu sebagai matahari kebenaran. Sama seperti bunga yang berbalik kepada matahari untuk menyempurnakan keelokannya, demikian kita juga sebagai pengikut Yesus. Kita harus berbalik kepada Allah, matahari kebenaran kita. Iblis berusaha menarik kita jauh dari Kristus.
dengan segala tipu daya duniawi yang kita nikmati, apalagi kita sebagai anak muda, agar kita tidak melihat ke matahari, malah membalikannya. Tetapi oleh karena belas kasihan Allah, kemurahan Allah, dan kasih-Nya, maka kita diberikan kesempatan untuk memandang kepada Allah. Namun, dengan mempersatukan usaha kemanusiaan kita dengan anugerah ilahi, terang surga akan bersinar atas kita, menyempurnakan tabiat kita, dan memberikan kita pengalaman yang dalam perkara-perkara Allah. Jadi, simpulannya adalah saat kita memasuki Sabat ini, marilah kita memilih untuk mendengarkan suara Kristus, memandang hanya kepada matahari kehidupan, seperti bunga tadi, matahari kebenaran, sang kebenaran. Marilah kita berbalik dari daya tarik duniawi dan memandang kepadanya, agar hidup kita mencerminkan kemuliaan Allah. Dialah saudara kita yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, agar kita dapat bersama-sama dengan Allah di surga, dan kita boleh diselamatkan dan disempurnakan tabiatnya. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kau sudah menjaga kami di dalam 1 minggu bekerja kami. Saat ini kami bersyukur Tuhan atas kesempatan hari Sabat yang akan kami masukin ini Tuhan. Kiranya firman yang hamba-Mu sampaikan bisa mengingatkan bahwa Yesus Kristus adalah penjelma kebenaran bagi kami semua ya Bapa. Tolong kami ya Bapa untuk selalu mendengarkan suara-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami juga bisa bersinar kepada orang-orang lain. Jauhkan kami dari mara bahaya, godaan setan apapun Tuhan yang dapat menjauhkan kami daripada-Mu. Berkati Tuhan Sabat ini, kiranya Sabat ini menjadi Sabat berkat bagi kami. Siapkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat memasuki Sabat ini hanya berfokus kepada-Mu saja ya Bapa. Karena kami alaskan doa ini dalam nama Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Jangan lupa kita besok bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk hadir beribadah di Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Demikianlah kabaran yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.